Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, Luo Feng dan Tetua Tiane saling memandang dari kejauhan. Kaisar Dewa Wuya segera kembali ke kota dengan tenang, dan Kaisar King di sampingnya juga kembali ke kota dengan kapal Taisu Mingtong. Penatua Tiane juga tidak mencegatnya, lagi pula targetnya adalah Luo Feng. Penatua Tiane, kata Luo Feng sambil menatap ke arah pihak lain. Penatua Tiane mengenakan jubah putih, wajahnya tampan dan kulitnya seperti batu giok kristal. Dia dilindungi oleh lingkaran lapisan tipis dan memiliki aura yang terkendali. Kupikir ada seorang tetua yang ingin melawanku. Sekarang aku tahu bahwa itu hanya seorang junior yang telah membuat terobosan. Apakah ini alasanmu tidak menghargaiku? Kata Tetua Tiane sambil tertawa pelan. Mengapa aku harus memberimu wajah? Apakah kau salah satu dari 3 tetua aula atau ketua Guifang? Kata Luo Feng. Pada saat ini, di sekitar gerbang timur kota Yulan, ada penjaga, beberapa anggota Guifang, dan beberapa praktisi yang menonton. Bahkan jumlah praktisi yang menonton meningkat pesat. Ada konfrontasi antar tetua. Pertempuran akan segera dimulai di luar gerbang kota timur. Banyak praktisi mendengar berita itu dan datang untuk menyaksikan pertempuran itu dengan penuh semangat. Yang satu adalah Tetua Tiane, salah satu dari 8 wakil Master Guifang. Untuk dapat menjabat sebagai wakil Master Guifang, dia pasti luar biasa. Yang satu lagi adalah Kaisar Dewa Luo Feng, yang tidak terlalu terkenal. Dia hanya membunuh tim penjara Guifang. Dia pasti seorang tetua yang baru dipromosikan. Penatua Tiane memiliki akumulasi yang sangat dalam, sedangkan Luo Feng memiliki akumulasi yang dangkal. Para penonton berbisik-bisik dan berbicara satu sama lain. Mereka semua berada di kota Yulan, dan dengan banyaknya formasi pelindung di kota itu, mereka tidak khawatir akan terkena dampaknya dan dapat menyaksikan pertempuran dengan nyaman. Di luar gerbang kota timur, hanya ada Luo Feng dan Tetua Tiane. Tidak ada praktisi lain yang berani keluar dari gerbang kota timur. Seorang tetua yang baru dipromosikan begitu percaya diri. Biar ku tebak, kau pasti punya harta rahasia yang kuat. Jadi kau merasa begitu percaya diri, kata Tetua Tiane. Luo Feng menatap Tetua Tiane. Kamu terlalu muda dan memiliki terlalu sedikit pengalaman. Jika kau pergi ke alam suci kegelapan dan menjelajah, kau akan tahu bahwa kesempatanmu tidak layak disebut di alam suci kegelapan, kata Tetua Tiane sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Alam suci kegelapan memang mengumpulkan banyak orang kuat. Namun Tetua Tiane, apa yang kau lakukan di alam suci kegelapan? Tanya Luo Feng sambil menatapnya. Aku sudah lama berada di alam suci kegelapan, dan aku telah membuat beberapa kemajuan. Meskipun aku bukan apa-apa di alam suci kegelapan, aku masih bisa mengajarimu, kata Tetua Tiane sambil menatap Luo Feng. Kalau begitu, gunakan trik apapun yang kau punya, kata Luo Feng. Tetua Tiane dengan santai mengulurkan jarinya, dan sebuah cahaya muncul di ujung jarinya. Cahaya ini dengan cepat membesar dan dalam sekejap menutupi miliaran kilometer di sekitarnya, berubah menjadi formasi besar. Dalam jangkauan formasi itu, burung-burung abu-abu ilusif mulai bermunculan. Sebelum mengambil tindakan, Luo Feng telah mengumpulkan informasi intelijen dan mengetahui bahwa Tetua Tiane memiliki pengalaman yang mendalam dan mahir dalam banyak metode diagram formasi.
Luo Feng berdiri di sana dan dalam sekejap, lautan darah yang tak berujung muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, diagram nirvana Xuan King Tian di tubuhnya mulai beroperasi dan lautan darah yang tak berujung secara alami mulai membentuk formasi. Diiringi teriakan melengking, burung abu-abu hantu terbang melintasi langit dan menukik ke arah Luo Feng dan lautan darah yang tak berujung. Setiap burung abu-abu ilusi itu bagaikan pedang tajam yang seketika menembus bagian gelombang darah dan akhirnya musnah oleh erosi gelombang darah. Teknik tubuh fisikmu cukup menarik. Itu dapat menyaingi penuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa, kata Tetua Tiana sambil tertawa. Kemudian kekuatan seluruh formasi dimobilisasi dan dipadatkan menjadi burung terbang abu-abu besar. Burung abu-abu besar ini begitu kuat sehingga Luo Feng juga merasa terancam. Dengan teriakan melengking yang bergema di angkasa, burung abu-abu besar itu terbang dengan kecepatan luar biasa dan langsung menerkam tubuh Luo Feng dalam sekejap. Diagram Xuan King Tian, langit dan bumi terhubung. Segera formasi itu mengemun menjadi seberkas cahaya kehidupan dan kematian yang langsung melesat maju dengan kuat menembus tubuh burung abu-abu besar itu, menyebabkan burung itu menjadi ilusi dan terdistorsi. Luo Feng berdiri di sana. Hanya itukah yang bisa kau lakukan? Penatua Tiana, di mana prajurit daumu? Di mana metode pertarungan jarak dekatmu? Gunakan semua trikmu, kata Luo Feng. Tetua Tiana melihat pemandangan itu. Seorang prajurit Dao yang dipadatkan dari energi murni memang sedikit lemah. Hari ini saya membawa ratusan prajurit Dao yang telah disempurnakan. Anda dapat mencobanya, kata Penatua Tiana. Dengan lambaian tangan, sebaliknya satu demi satu, ukiran kayu berbentuk burung berterbangan keluar. Ukiran kayu ini dengan cepat membesar setelah terbang keluar, dan masing-masing sama kuatnya dengan burung abu-abu besar di depannya. Ratusan prajurit Dao, kata Luo Feng. Dia menatap mereka dengan serius. Dia bisa merasakan kekuatan patung-patung kayu burung terbang ini. Prajurit Dao ini tampak sedikit bodoh, tetapi mereka cukup kuat. Seolah-olah mereka adalah praktisi garis keturunan Kaisar Dewa tahap akhir. Namun ketika ratusan dari mereka ditambahkan bersama-sama, itu akan sangat menakutkan. Ledakan. Kekuatan formasi militer yang secara alami dibentuk oleh ratusan prajurit yang dipimpin oleh formasi tersebut membuat Luo Feng merasa tidak nyaman. Ini lebih kuat dari yang diharapkan, Luo Feng berpikir dalam hati. Ketika ratusan burung besar bergegas keluar pada saat yang sama, seolah-olah sekelompok besar makhluk Hunyuan tingkat rendah sedang bergegas ke arahnya. Luo Feng secara naluriah menggunakan hati abadi. Dengan hati abadi sebagai intinya, pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dengan cepat menyebar ke seluruh lautan darah yang tak berujung. Luo Feng punya firasat bahwa tanpa hati abadi, tubuh lautan darah abadinya akan rusak parah oleh serangan ratusan prajurit. Ledakan. Ratusan burung besar yang terkoordinasi dalam formasi dipadukan dengan kekuatan mereka begitu kuatnya sehingga para praktisi yang menonton dari kota Yulan gemetar ketakutan. Namun tiba-tiba gelombang darah raksasa setinggi ratusan juta kilometer muncul. Gelombang darah itu sebesar gunung menghalangi burung-burung besar itu. Tim terbang itu menyerbu maju tanpa ragu-ragu, menghancurkan banyak gelombang darah dalam sekejap. Namun kekuatan burung-burung ini menurun dengan cepat. Kekuatan tubuh lautan darah abadi yang dilindungi oleh hati abadi hanya meningkat beberapa kali lipat. Namun pertahanannya meningkat puluhan kali lipat. Bahkan injakan sekuat tenaga dari pemimpin Hunyuan Huangti hanya menghabiskan 2% dari cadangan energiku. Serangan para prajurit Dao ini sama sekali tidak dapat melukaiku, pikir Luo Feng. Ledakan. Kedua belah pihak bentrok. Ratusan prajurit Dao di bawah komando formasi menyerbu bagai guntur atau mengembun bagai pedang atau berkumpul bagai kapak. Kekuatan para prajurit Dao benar-benar mengerikan. Tetua Tiana mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku melepaskan prajurit Dao ini
tetapi aku tidak bisa memaksanya menggunakan cakar raksasa itu, gumam tetua Tiana. Dia ingat dengan jelas bahwa jurus yang membunuh Wuya adalah cakar berbulu raksasa. Dia menyembunyikan kekuatannya di depan formasi pasukan Daoko. Tetua Tiana tidak dapat mempercayainya. Formasi prajurit Dao adalah metode yang biasa dia gunakan. Retakan dengan pelindungan dari hati abadi, kekuatan diagram Xuan King Tian meningkat pesat. Lautan darah yang tak berujung mencekiknya dengan liar, dan akhirnya burung-burung ukiran kayu itu mulai pecah. Burung-burung terbang ini diukir secara pribadi oleh Tetua Tiana dan juga diintegrasikan ke dalam diagram formasi dan disempurnakan menjadi prajurit Dao. Saat ini semakin banyak praktisi datang untuk menonton dari kota Yulan, dan anggota berbagai kekuatan juga menyaksikan pertempuran tersebut. Ratusan prajurit Tetua Tiana menyerang dengan formasi, tetapi mereka sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Luo Feng ini seorang eksistensi tingkat tetua yang baru saja mencapai terobosan. Dia begitu kuat. Semua pihak agak terkejut. Saya pikir Tetua Tiana akan menggunakan cara yang sebenarnya. Kurasa kita harus berusaha sekuat tenaga. Para penonton semuanya menantikannya. Kembali ke pertempuran, Tetua Tiana berdiri di sana dan melambaikan tangannya dengan santai. Ratusan prajurit di kejauhan terbang mundur, dan dia hanya membalikkan tangannya dan mengumpulkan mereka. Tidak heran kau begitu percaya diri. Kau menghalangi formasi prajurit Daoku dengan mudah. Aku telah meremehkanmu, kata Tetua Tiana. Luo Feng juga menatapnya. Dia tahu betul bahwa untuk mencegah terlalu banyak kerusakan pada tubuh lautan darah abadi, dia telah menggunakan hati abadi di depan formasi prajurit Dao. Jalan dasar yang telah kutempuh selama bertahun-tahun adalah jalan diagram formasi, dan aku menggunakan diagram formasi untuk menyempurnakan prajurit Dao. Tetua Tiana mendesak. Prajurit Dao ini adalah dukungan yang telah membuatku tumbuh selangkah demi selangkah dari orang yang lemah selama bertahun-tahun yang tak berujung. Namun, sebagai orang yang tercerahkan, saya mencapai tahap akhir Kaisar Dewa ketika saya mencapai kemacetan dan tidak dapat mencapai kesempurnaan. Saya menyadari bahwa saya pasti telah mengambil jalan yang salah ketika saya meraba-raba maju dalam kegelapan. Tetua Tiana memandang Luo Feng dan berkata, di alam suci kegelapan, aku telah mempelajari warisan dari praktisi lain satu persatu. Aku telah mempelajari setidaknya ratusan warisan, menyerap esensi dan mengintegrasikannya ke dalam diriku. Meskipun saya telah mempelajari banyak metode, saya tidak pernah mampu mencapai kesempurnaan. Tetua Tiana tersenyum. Ngomong-ngomong, secara tegas, rute garis keturunan Hunyuan yang saya kembangkan kemudian sudah sempurna. Jalan ini adalah yang paling sederhana. Begitu kata-kata itu terucap, Penatua Tiana tidak lagi menahan diri, dan auranya yang mengerikan benar-benar meledak, menyapu ke segala arah dengan kekuatan besar. Untian polarisasi berwarna perak mulai tampak di permukaan kulitnya. Garis keturunan Hunyuan atau setengah level Hunyuan, kata Luo Feng menatap Tetua Tiana. Tetua Tiana menatap Luo Feng. Di alam suci kegelapan, aku menukarkan poin militerku dengan darah kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Aku memadukannya ke dalam tubuhku, dan itu menjadi fondasi kultivasi garis keturunanku. Aku memanfaatkan potensinya dan mengolah tubuh layang-layang malam abadi. Selain itu, untuk tubuh garis keturunan ini, aku juga menciptakan seperangkat metode pertempuran malam abadi. Penatua Tiana berdiri di sana. Aura abu-abu keperakan menyapu langit dan bumi dengan kekuatan yang mengerikan dan nampak dari keinginan yang tak terlihat. Meskipun aura Tetua Tiana menakutkan, Luo Feng tidak peduli karena dia sudah tahu bahwa keterampilan terkuat Tetua Tiana adalah pertarungan jarak dekat. Setelah latihan mereka mencapai titik kemacetan total, mereka akan mencoba segala cara yang mungkin untuk menemukan jalan keluar dari kurungan itu. Luo Feng mengira bahwa Tetua Tiana telah mempelajari ratusan warisan, tetapi pada akhirnya mereka memilih jalur garis keturunan. Di jalur garis keturunan,
Tetua Tiana telah mencapai level setengah Hunyuan. Satu langkah lagi adalah kebangkitan terakhir keluar dari kurungan. Jalan ini setidaknya menawarkan sedikit peluang untuk melompat keluar dari kurungan. Jika aku menemui jalan buntu, aku tidak akan bisa membuat kemajuan dalam waktu lama. Para praktisi alam suci kegelapan akan mencoba segala cara yang mungkin. Aku tidak tahu jalan buntu seperti apa yang akan ku hadapi di masa depan, pikir Luo Feng. Luo Feng, mari kita lihat mana yang lebih kuat, tubuh fisikmu atau tubuh layang-layang malam abadi milikku. Setelah Tetua Tiana selesai berbicara, dia menghilang begitu saja. Mata bionik penghancur di antara kedua alis Luo Feng dapat melihat bahwa gelombang samar melintas dan sudah dekat dengannya. Jari Tetua Tiana menyapu dadanya seperti bilah tajam. Cahaya tajam menusuk dadanya. Luo Feng berdiri di sana menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Jubah yang terbentuk dari energinya sendiri juga diberkati oleh hati abadi. Ujung tajam yang memotong dadanya tidak dapat meninggalkan bekas apapun pada jubah itu. Teknik rahasia tubuh fisikku, tubuh lautan darah abadi, didasarkan pada sisi berwarna darah dari menara bintang dan sudah memiliki beberapa efek keabadian. Teknik ini juga memiliki harta rahasia hati abadi untuk memberkatinya. Jadi mengapa aku harus takut dengan seranganmu? Gumam Luo Feng. Dia dengan jelas melihat seluruh proses gerakan Tetua Tiana. Setiap kali Tetua Tiana bergerak, ia berubah menjadi aliran udara yang tidak jelas. Jika Luo Feng tidak memiliki mata bionik penghancur, ia tidak akan dapat melihat jejak gerakan lawannya. Saat bergerak cepat, pedang itu memotong tubuh Luo Feng berulang kali. Dalam sekejap mata, pedang itu memotong lebih dari 10 kali berturut-turut, tetapi tidak merusak pakaiannya sama sekali. Penatua Tiana, apakah ini semua yang kau miliki? Kata Luo Feng. Tetua Tiana muncul di kejauhan dan bertanya dengan heran. Apakah jubah pelindungmu tidak bisa dihancurkan? Kamu adalah tetua baru, tetapi kamu memiliki banyak harta rahasia. Namun tidak peduli seberapa kuat jubah itu, ada batas kekuatan yang dapat ditahan tubuhmu. Tubuh Tetua Tiana berubah seketika. Ukuran tubuhnya membesar secara drastis dan 3 pasang sayap abu-abu keperakan tumbuh di punggungnya. Rambut abu-abu keperakan juga tumbuh di sekujur tubuhnya. Kepalanya juga berubah dan akhirnya ia berubah menjadi manusia burung raksasa. Adegan ini juga membangkitkan kegembiraan sejumlah besar penonton di tembok kota Yulan. Tubuh layang-layang malam abadi. Apakah ini tubuh layang-layang malam abadi milik Tetua Tiana? Banyak penonton telah membeli informasi tentang Kaisar Dewa dan tubuh garis keturunan ini tercatat dalam informasi Tetua Tiana. Manusia burung raksasa berwarna abu-abu keperakan ini memancarkan gelombang kemauan yang kuat. Luo Feng juga menjadi lebih serius, mendengus. Ketika Tetua Tiana mengepakkan sayap mereka dan dalam sekejap sudah mendekati Luo Feng, satu cakarnya sudah teracung. Berbeda dari cakar berbulu raksasa Luo Feng, cakar Penatua Tiana sekarang lebih kering dan lebih ganas. Ledakan. Cakar ini jatuh tepat di kepala Luo Feng. Luo Feng bahkan tidak menghindar, melainkan mengambil inisiatif untuk menyambutnya dengan telapak tangan, seakan-akan ingin menopang seluruh langit. Ledakan. Tabrakan langsung antara kedua belah pihak. Tetua Tiana ingin menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk menghabiskan energi Luo Feng, tetapi pada saat ini, dalam tabrakan langsung, Tetua Tiana menyadari kekuatan telapak tangan Luo Feng. Meskipun Tetua Tiana memiliki sedikit keuntungan, keuntungan itu terlalu kecil. Seorang tetua baru begitu kuat, gumam Tetua Tiana yang sedikit mengernyit. Mengepakkan 3 pasang sayapnya dan sepasang cakar jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Namun, Luo Feng dengan berani menghadapinya dengan serangkaian serangan telapak tangan. Bangkit! Luo Feng berteriak keras. Lautan darah yang tak berujung itu segera menimbulkan gelombang besar. Dan dalam sekejap, lautan darah itu melonjak dan menyelimuti sesepuh Tiana. Diagram formasi Xuan King Tian sedang beroperasi. Lautan darah mengikat dan mencekik Tetua Tiana dari segala arah, menghalangi tubuhnya yang besar. Kecepatan keperakan 3 pasang sayapnya melambat drastis dan kekuatan ledakannya pun menurun. Secara alami, kekuatan setiap cakar pun menurun
dan ia bahkan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi langsung dengan Luo Feng. "Penatua Tiana, jurusmu ini agak lemah." Luo Feng tertawa keras dan tubuh agungnya bertarung dengan manusia burung besar itu. Di lautan darah yang mengikat dan menyegik, dan dalam bentuk fisik pertarungan, Luo Feng memang berada di atas angin. Apakah aku masih dirugikan? Tetua Tiana cukup sedih. Dia harus menghadapi banyak masalah di kota Yulan, dan biasanya sudah cukup hanya menggunakan tubuh layang-layang malam abadi. Dalam rencana awalnya, dengan tubuh layang-layang malam abadi, dia seharusnya bisa membunuh klan Luo Feng. Siapa sangka, cakar super raksasanya belum teracun keluar. "Jika 50% kekuatanku tidak cukup, maka mari kita lakukan 100%, kata Tetua Tiana. Matanya berkilat merah. Ledakan. Sebuah pola formasi mulai muncul di permukaan kulit Penatua Tiana. Di bawah rambutnya, diagram formasi yang padat muncul di setiap inci kulitnya, dan bahkan di permukaan bola mata Penatua Tiana. Meskipun mata bionik penghancur Luo Feng tidak dapat melihat bagian dalam tubuh Tetua Tiana, dia dapat melihat pola formasi. Dia dapat melihat pola formasi padat muncul di kulit di bawah rambutnya. Diagram formasi ini memancarkan cahaya kemasan, menyebabkan aura Tetua Tiana melonjak tajam. Kekuatan ini, apakah Tetua Tiana memiliki kemampuan ini? Pada saat ini, di antara para penonton di tembok kota Yulan, ada juga beberapa klan para tetua. Mereka cukup akrab dengan Tetua Tiana, dan mereka memutuskan sekilas, ini sudah di luar metode Tetua Tiana yang tercatat dalam informasi. Ada banyak sekali formasi pertempuran yang terukir di kulitnya. Dia tampaknya telah berhasil mengintegrasikan diagram formasi dengan tubuh layang-layang malam abadi. Para tetua itu diam-diam terkejut. Saat ini, cahaya kemasan samar beredar di tubuh Tetua Tiana. Matanya yang berwarna merah darah yang telah terintegrasi ke dalam diagram formasi juga menatap Luo Feng. Dia berkata dengan suara menggelegar, "Ini pertama kalinya aku mengerahkan seluruh kekuatanku di kota Yulan. Luo Feng, ini juga suatu kehormatan untukmu." Begitu kata-kata itu terucap, ledakan. 3 pasang sayap raksasa Tetua Tiana berkibar, benar-benar merobek ke lautan darah tak berujung yang mengelilinginya, dan cakar yang mengerikan telah mendarat di dada Luo Feng. Bang! Luo Feng merasakan dampak kekuatan yang mengerikan dan terbang mundur, jatuh ke lautan darah. Ledakan. Pada saat ini, Tetua Tiana sangat ganas dan mengejar Luo Feng dengan gila-gilaan. Salah satu cakranya dapat menyebabkan gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kepakan sayapnya dapat menyebabkan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya pecah dan naik. Beberapa lautan darah telah dikonsumsi. Aku terluka. Luo Feng terkejut. Bahkan dengan pelindungan hati abadi, Penatua Tiana sebenarnya bisa melukainya. Luo Feng juga menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa meremehkan banyak orang kuat teratas di dunia. Dibandingkan dengan orang-orang tua yang telah menjadi penatua selama bertahun-tahun, akumulasiku masih sedikit dangkal. Luo Feng tahu betul bahwa para tetua ini, terutama yang berkelana ke alam suci kegelapan, mereka memiliki lebih sedikit harta di alam suci 9 sungai, jadi kekuatan mereka relatif lebih rendah. Ledakan. 3 pasang sayap besar milik Penatua Tiana sangat kuat dan mengerikan, memusnahkan semua arah dan menyebabkan gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya naik. Dia bahkan menutupi Luo Feng dengan cakarnya, menekan Luo Feng sepenuhnya. Penatua Tiana, pengalamanmu memang lebih dalam dariku. Tapi pertempuran ini cukup berakhir di sini, kata Luo Feng. Ledakan. Luo Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lengannya tiba-tiba membengkak dan telapak tangannya berubah menjadi cakar berbulu yang sangat besar. Dengan berkah hati abadi, kekuatan Luo Feng sebanding dengan tubuh layang-layang malam abadi milik Tetua Tiana. Pada saat ini, Luo Feng mengendalikan cakar ini dengan kekuatan seperti itu, dan kekuatan dewanya juga mengaktifkan pola rahasia yang terkandung di dalam cakar tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Dibandingkan dengan tangan kosong Luo Feng, kekuatan cakar ini meningkat drastis.
Hmm, Tetua Tianu melihat cakar berbulu besar itu. Kekuatannya terlalu kuat. Setelah melihatnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Cakar ini bahkan dapat merobek 2 atau 3 potong sisik pemimpin Hunyuan Huangti. Ledakan di bawah satu cakar, ia menutupi langit dan bumi, membagi langit dan bumi, dan menjadi penjaranya sendiri. Tetua Tianu disangka dunia tidak punya tempat bersembunyi dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Boom! Kedua sayapnya masih terkoyak oleh cakar besar itu. Darah berceceran dan sesepuh Tianu tampak sedikit tidak berdaya. Begitu mereka bertarung, mereka menyadari bahwa kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar dan tidak ada cara bagi mereka untuk bertarung. Setidaknya, aku bisa memaksamu menggunakan cakar ini. Tetua Tianu mendesah pelan. Dia sudah tahu lama bahwa Luo Feng memiliki cakar berbulu raksasa, tetapi Luo Feng belum pernah menggunakannya, yang membuat Tetua Tianu cukup frustasi. Hingga saat terakhir, Luo Feng akhirnya terpaksa menggunakan jurus ini. Meskipun kalah, Tetua Tianu juga sangat gembira. Saya kalah. Sayap yang tersisa dari Penatua Tianu terlipat dan berubah menjadi cahaya kemasan, langsung menembus dinding membran dunia. Sayap yang tersisa dari Penatua Tianu terlipat dan berubah menjadi cahaya kemasan, langsung menembus dinding membran dunia yang dibentuk oleh dunia telapak tangan dan melarikan diri ke gerbang kota timur dalam sekejap. Melihat ini, tangan kanan Luo Feng kembali normal dalam sekejap. Lautan darah yang tak berujung menyatu menjadi satu, dan dia berubah menjadi pria berambut hitam biasa lagi. Tepat pada saat ini, banyak penonton di tembok kota Yulan menatap pria berambut hitam itu dengan tak percaya. Bahkan Tetua Tianu terluka parah dan melarikan diri saat menghadapi cakar besar tadi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya kalau sering telat, karena ini aku sambil nunggu updatean dari web yang aku ikuti ya. Oke.